Pondok pesantren Padepokan Padang Ati Pekalongan yang disorot karena kasus pelecehan seksual ternyata tidak berizin. Hal itu diketahui setelah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mendengar isu soal pelecehan seksual yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati Abdul Kalim Fadlun alias AKF. Diketahui Abdul Kalim Fadlun diringkus polisi pada Rabu 27 Mei dan ditetapkan sebagai tersangka setelahnya lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan santri wanita hingga ada yang hamil. Kementerian Agama alias Kemenak pun langsung memeriksa data Padepokan Padang Ati Pekalongan dalam sistem EMIS alias Education Management Information System. EMIS adalah sebuah sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kemenak. Namun hasilnya nama Padepokan Padang Ati ternyata tidak terdaftar di sistem Kemenak, sehingga tempat belajar agama tersebut dipastikan bukan pondok pesantren, melainkan hanya Padepokan meskipun Padang Ati kerap menyatakan diri sebagai pondok pesantren baik secara administratif melalui kop surat resmi maupun laman media sosialnya. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Tengah, Moh Fakuronji di muat tribunjateng.com, Jumat 29 Mei. Kemenak pun kaget mendengar jumlah santri Padang Ati yang mencapai 350 orang. Mereka mayoritas merupakan usia anak yang mana 38 santri belajar di madrasah dan 2 santri tinggal di rumah pimpinan pondok. Sisanya merupakan santri yang tinggal di sekitar lokasi sehingga tak menetap tinggal di pondok tersebut. Selepas mengetahui ada ratusan santri, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenak Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan agar segera menghentikan aktivitas Padang Ati. Berbicara kewenangan, Fatul Ronji menilai Padang Ati yang tidak terdaftar sebagai pondok pesantren di sistem EMIS berarti tanggung jawab lembaga pendidikan ini berada di pemerintah kabupaten setempat. Kewenangan yang bisa menindak lembaga ini adalah Dinas Sosial, khususnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Fatul Ronji mengungkapkan, Ponpes di Jateng yang masuk dalam daftar EMIS mencapai 5.451 ponpes dengan jumlah ratusan ribu santri. Sebagai langkah pencegahan agar kasus Padang Ati Pekalongan tidak terulang, ia mengatakan bakal mendorong pemerintah daerah bisa melalui Dinsos atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar melakukan pemantauan terhadap lembaga pendidikan serupa. Sementara itu, Abdul Kalim Fadlun telah membantah seluruh pertanyaan polisi dalam pemeriksaan dugaan pencabulan. Bantahan tersebut disampaikan tersangka melalui kuasa hukumnya Arif NS usai diperiksa Polres Pekalongan. Namun sudah 6 korban dugaan pelecehan seksual Kiai Cabul di Pekalongan yang diperiksa polisi. Diduga jumlah korban lebih banyak dari itu karena sudah berlangsung sejak tahun 2008. Korban selama ini diam karena malu sekaligus mengalami tekanan psikis karena terduga pelaku yakni Abdul Kalim Fadlun alias AKF merupakan sosok yang ditokohkan dan dihormati di lingkungan tersebut. Saat ini AKF telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang sah.